Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas B akan menjelaskan mengenai aplikasi Mendeley dan penggunaannya sehingga dapat menggunakan referensi dan tidak terlibat plagiarisme. Next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk anggota kelompok 6, ada Putri Sekataji Nur Anggun dengan NRP 2041221005, ada Aurelia Safira Putri dengan NRP 2041221007, dan saya sendiri Ahmad Mahendra dengan NRP 2041221009, dan yang terakhir ada Sifanza Nazla Eva Devaristi dengan NRP 2041221056. Next. Baik, di sini saya Putri akan menjelaskan tentang menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Mengapa demikian? Poin pertama yaitu membangun kepercayaan. Karena membangun kepercayaan, referensi kredibel membantu membangun kepercayaan antara penulis dan pembaca. Nah, antara penulis dan pembaca ketika pembaca melihat bahwa tulisan kita didukung oleh sumber-sumber yang dapat dipercaya, maka akan lebih cenderung menerima argumen yang kita temukan. Kemudian, poin kedua, validitas dan akurasi. Validitas dan akurasi memiliki referensi yang kredibel telah melalui proses penelitian, maka pengujian dan validasi kita akan lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghindari plagiarisme. Menghindari plagiarisme sendiri yaitu menghindari suatu pengambilan ide atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang pantas, atau biasanya plagiasi itu dapat merusak reputasi sebagai seorang penulis ilmiah. Kemudian yang keempat adalah mendukung argumen. Mendukung argumen ini referensi yang kredibel dapat digunakan untuk mendukung argumen kita dalam pengajuan penulisan karya tulis kita. Memberikan dasar empiris atau teoritis yang kuat dan untuk pernyataan yang lebih menjanjikan atau meyakinkan. Kemudian poin yang kelima, mendukung penelitian dan temuan. Nah, di sini referensi yang kredibel dapat membantu menempatkan penelitian yang telah dibuat dalam konteks yang lebih luas. Nah, dapat dibandingkan juga dengan temuan yang terdahulu dengan temuan yang telah kita temukan. Seperti itu. Kemudian poin yang keenam, menghindari informasi yang tidak tepat, yaitu dengan mencari referensi yang kredibel dapat menghindari informasi yang tidak tepat dan dapat membantu menjaga kualitas dan integritas tulisan yang telah kita buat. Kemudian poin yang ke-7, menghormati standar akademik. Di sini dalam dunia akademik, penggunaan referensi kredibel itu diharapkan dapat memenuhi standar dengan mengikuti praktek yang telah menunjukkan bahwa menghormati dan mengikuti aturan karya tulis ilmiah yang telah berlaku dan telah dipublikasikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, nah, kriteria referensi yang kredibel. Bagaimana cara atau praktek menelusuri referensi yang kredibel dalam Mendeley? Yang pertama, tentunya harus bersumber dari sumber yang resmi. Kemudian, dukungan bukti dan data. Nah, yang ketiga, penulis yang berkompeten. Dan yang keempat, publikasi dalam jurnal terkemuka. Yang kelima, referensi yang kredibel. Nah, di sini sumber yang resmi adalah sumber yang dianggap resmi dan terpercaya pada bidangnya, seperti artikel atau jurnal-jurnal yang telah direview oleh reviewer terkemuka yang telah memiliki standar yang biasanya contohnya seperti yang telah terdata di Google Scholar, seperti itu biasanya. Kemudian dukungan dan bukti dan data. Dukungan dan bukti dan data ini memiliki bukti yang kuat dan mengutip dari penelitian atau penemuan yang telah diverifikasi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu penulis yang berkompeten, yaitu pengalaman yang relevan terhadap bidang yang dibahas. Seiringnya seperti sudah memiliki gelar dan pengakuan profesional yang relevan. Kemudian yang
4, publikasi dalam jurnal terkemuka ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, dia sudah memiliki kredibilitas yang besar. Dengan seperti itu, kemudian referensi yang kredibel atau biasa disebut referensi silang, seperti itu. Referensi silang mengutip dari sumber-sumber yang telah kredibel dan menunjukkan bahwa penulis merujuk pada literatur dan referensi yang sudah relevan dan melakukan riset dengan serius. Next. Nah, cara prakteknya seperti impor referensi dengan menggunakan fitur Mendeley, mengimpor referensi dari berbagai sumber termasuk basis data akademik, jurnal ilmiah, dan situs web resmi. Situs web resmi pastikan referensi yang diimpor berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Kemudian validasi referensi. Nah, ini itu memeriksa referensi yang telah diimpor, kemudian memastikan bahwa kriteria yang disebarkan di atas tadi itu sudah asli dan memverifikasi informasi yang diberikan dalam referensi tersebut. Kemudian menggunakan plugin Mendeley. Dengan memiliki plugin Mendeley dapat digunakan dengan berbagai peramban web. Berbagai peramban web saat menjelajahi sumber-sumber online, plugin ini membantu dengan cara menyimpan referensi yang relevan. Kemudian organisasi referensi. Nah, di sini dapat mengorganisasi referensi yang berdasarkan topik atau proyek tertentu. Kemudian mencari sumber referensi. Mencari sumber referensi di sini dengan cara mencarinya dengan yang relevan yang berbasis data yang terhubung dengan perangkat lunak yang dapat mengakses berbagai sumber referensi yang kredibel melalui Mendeley. Nah, dengan mengikuti praktek-praktek tadi dan memeriksa referensi yang cermat, maka akan referensi yang kredibel tadi dapat membantu dalam kita bekerja menggunakan Mendeley. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk apakah membaca kegiatan yang sulit atau mudah. Nah, berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seberapa sulit atau mudahnya kegiatan membaca referensi dalam konteks menulis ilmiah. Yang pertama, ada konteks penelitian. Jadi, tingkat kesulitan membaca referensi dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas subjek atau topik penelitiannya. Yang kedua, ada ketersediaan sumber. Ketersediaan sumber referensi yang relevan dan berkualitas dapat mempengaruhi seberapa sulit atau mudahnya kita membaca. Jika referensi yang dibutuhkan tersedia dengan baik, maka akan lebih mudah. Dan apabila referensi tersedia terbatas, maka juga akan mempengaruhi tingkat kesulitan kita membaca karya tulis. Lalu yang ketiga ada pengalaman dan latar belakang. Pengalaman dan latar belakang penulis juga memainkan peran penting. Seseorang dengan latar belakang yang kuat dalam subjek penelitian mungkin akan menemukan referensi lebih mudah dibandingkan dengan seseorang yang kurang berpengalaman. Lalu yang keempat ada kemampuan berbahasa. Kemampuan membaca dalam bahasa yang relevan juga dapat mempengaruhi seberapa sulit atau kegiatannya membaca ini. Jika referensi ditulis dalam bahasa yang tidak dikuasai dengan baik oleh penulis, maka akan lebih sulit untuk memahami dan meresapi informasi yang terkandung dalam referensi tersebut. Yang kelima ada tujuan membaca. Jika tujuannya hanya untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik, mungkin itu tidak akan terlalu sulit. Namun, jika tujuan membaca adalah untuk mendalami konsep atau data yang rumit, maka bisa jadi menjadi faktor membaca itu sulit. Yang keenam ada waktu yang tersedia. Kesulitan membaca referensi juga berkaitan tentang waktu yang disediakan. Jika penulis memiliki waktu yang cukup untuk meresapi referensi dengan baik, maka bisa menjadi lebih mudah. Namun jika waktunya terbatas, hal ini dapat meningkatkan tingkat kesulitan tersebut. Membaca referensi adalah langkah yang penting dalam penulisan ilmiah dan seringkali memerlukan kesabaran dan pemahaman yang dasar dan mendalam tentang materi tersebut. Oleh karena itu, beberapa orang mungkin menemukan kesulitan, sementara lain mungkin merasakan lebih mudah. Jadi, semua itu tergantung memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam bidang tersebut. Selanjutnya. Nah, untuk perbedaan
pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Yang pertama, untuk pembaca yang baik, biasanya mereka berorientasi pada tujuan yang jelas, sedangkan untuk pembaca yang buruk, mereka tidak berorientasi pada tujuan yang jelas. Yang kedua, ada pemahaman yang mendalam. Nah, pembaca yang baik itu biasanya memiliki kecenderungan mendalami materi yang akan mereka baca dan aktif dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang topik tersebut. Sedangkan untuk pembaca yang buruk, mereka tidak melakukan hal tersebut dan hanya memiliki pemahaman yang terbatas. Lalu yang ketiga, ada kritis dan analisa. Pembaca yang baik mampu menilai kualitas bahan bacaan dan mengidentifikasi argumen yang lemah, sedangkan untuk pembaca yang kurang baik atau buruk, biasanya mereka kurang kritis atas kemampuan kualitas bacaan mereka sendiri. Lalu untuk yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Nah, mereka dapat mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan jelas dan efektif, baik dalam tulisan maupun percakapan, serta pemahaman yang baik tentang bacaan mereka. Sedangkan untuk pembaca yang buruk, mereka tidak dapat melakukan hal tersebut dan hanya melakukan hal-hal dasar tentang komunikasi. Lalu yang kelima ada keterampilan bahasa yang baik. Untuk pembaca yang baik, mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang bahasa dan tata bahasa sehingga dapat membaca dan memahami teks dengan baik. Sedangkan untuk pembaca yang buruk, mereka mungkin memiliki keterbatasan atas bahasa dan tata bahasa sehingga menghambat pemahaman teks yang lebih rumit ataupun secara teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai membaca, apakah bisa nih kita jadikan sebagai kebutuhan pokok seperti halnya makan dan minum sehari-hari? Pastinya membaca itu harus kita jadikan sebagai kebutuhan pokok. Jika membaca ini sudah bisa kita jadikan sebuah kebutuhan, maka pemikiran akan memunculkan wawasan-wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru. Dasar membaca sendiri harus menjadi kebiasaan, bahkan kebutuhan hidup yang setiap harinya wajib terpenuhi. Jika tidak, maka seolah-olah ada yang hilang dalam kehidupan kita. Next. Lalu bagaimana nih caranya menginternalisasi agar membaca menjadi kebutuhan sehari-hari? Untuk cara yang pertama ya ini memulai dari membaca buku yang disukai. Seperti yang kita ketahui, apabila kita memulai dengan membaca dan melihat buku-buku yang kita sukai, dapat membantu kita untuk dapat menyukai dan membuat kita lebih gemar membaca. Kemudian untuk yang kedua, mengubah uang menjadi buku. Seperti yang kita ketahui, uang yang kita gunakan setiap hari-hari untuk membeli makanan, mainan, dan keperluan sehari-hari, sebaiknya kita sisihkan dan kita juga luangkan untuk membeli buku, di mana buku tersebut nanti akan kita gunakan untuk memperdalam dan memperbanyak ilmu pengetahuan dengan membaca. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu menunggu dengan membaca. Seperti yang kita ketahui, apabila kita menunggu sesuatu, sedang menunggu, ada kalanya kita lebih memanfaatkan waktu menunggu tersebut dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Contohnya dengan membaca buku. Dengan kita membaca buku, waktu menunggu kita yang tadinya tidak bermanfaat dapat kita manfaatkan dan kita gunakan untuk menjadi hal-hal yang lebih positif. Untuk yang selanjutnya adalah membuat dan menentukan target membaca. Membaca akan terasa lebih nyaman dan lebih mudah apabila kita dapat menentukan target membaca. Apabila kita sudah menentukan, kita akan membaca dengan target-target tertentu akan membuat kita tidak dibebankan oleh membaca tersebut, sehingga membaca tersebut menjadi suatu kebiasaan yang dapat kita terapkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu bergabung dengan komunitas. Seperti yang kita ketahui, komunitas-komunitas yang ada juga dapat membantu kita dalam untuk meningkatkan kemampuan membaca agar dapat menjadi kebutuhan sehari-hari. Bisa jadi dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun komunitas-komunitas membaca, komunitas-komunitas bedah buku dan sebagainya, di mana dengan kita mengikuti komunitas tersebut, kita dapat menambah wawasan dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan kebutuhan kita sehari-hari. Next. Lalu gimana nih caranya dan mempraktek untuk mengelola ataupun menyimpan referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley? Yang pertama pastinya kita harus membuka aplikasi Mendeley terlebih dahulu untuk mencari artikel online. Mencari artikel online ini kita menggunakan fitur tools yang ada pada Mendeley, kemudian kita mengklik
ataupun memilih untuk pilihan search for article online. Setelah itu akan disambungkan ataupun langsung tertuju kepada web Mendeley untuk kita mencari artikel-artikel yang sudah terpercaya ataupun yang sudah terverifikasi. Kemudian ketika kita sudah dalam web tersebut, kita tinggal mencari jurnal dengan menggunakan kata baku ataupun kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari penggunaan bahasa yang tepat, tinggal kita tulis bahasa yang tepat atau penggunaan kata. Kemudian nanti akan muncul pada kolom Mendeley tersebut jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kata kunci yang sudah kita cari tersebut. Kemudian ketika jurnal tersebut sudah kita tentukan dan sudah kita pilih nih jurnal mana yang ingin kita tambahkan, di web Mendeley tersebut sudah terdapat fitur Add to Library, di mana fitur tersebut akan memudahkan kita untuk menambahkan referensi tersebut ke dalam perpustakaan Mendeley yang kita punya. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita membuka kembali ke aplikasi Mendeley ataupun ke perpustakaan Mendeley yang sudah kita punya. Di sini sudah tertera jurnal-jurnal yang sudah kita pilih dan sudah kita cari yang akan kita gunakan nantinya saat kita membuat karya tulis ilmiah ataupun saat kita mengerjakan tugas seperti itu. Setelah itu kita kumpulkan untuk memudahkan kita dalam pengerjaan dengan mengklik semua jurnal yang sudah kita tentukan yang akan kita gunakan dalam penulisan nantinya, penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kita pilih menu pada pilihan organize dan kita tambah di add to group. Nah, di grup ini tinggal kita ganti nama sesuai dengan karya tulis yang ingin kita buat. Misalnya, kita ingin membuat karya tulis yang dengan pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi tinggal kita tambah ke grup bahasa Indonesia, di mana nantinya jurnal-jurnal yang sudah kita pindahkan ke grup-grup ini akan memudahkan kita untuk pencarian referensi ataupun jurnal. Berbeda lagi ketika kita tidak mengumpulkan jurnal ini ke dalam grup tersebut, maka kita akan kesusahan untuk mencari jurnal ataupun membaca jurnalnya nanti. Karena semua jurnal ataupun jenis-jenis jurnal itu menyatu jadi satu, seperti itu. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk presentasi selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Jadi, yang pertama, kita harus mencari referensi yang kredibel melalui media-media seperti di Google Scholar. Selanjutnya, download dan masukkan referensi ke dalam Mendeley. Kemudian, masukkan referensi yang telah dicari ke dalam Mendeley dengan membuka aplikasi Mendeley dan masukkan referensi yang ingin digunakan. Selanjutnya, masukkan kalimat yang ingin digunakan pada Microsoft Word dan tidak lupa untuk parafrase. Yang keempat, masukkan citasi dari referensi yang telah diambil. Memasukkan citasi dari referensi yang digunakan dengan cara membuka referensi pada Microsoft Word, lalu tekan Mendeley CV. Maka akan terlihat file referensi yang akan digunakan. Selanjutnya, tekan kotak di sebelah judul referensi hingga terisi dengan tanda checklist. Maka akan muncul pilihan untuk Insert One Station dan kemudian tekan, maka otomatis citasi akan tertulis. Dan yang terakhir, pilih reference dan bibliografi untuk membuat daftar pustaka. Nanti, otomatis semua citasi yang telah kita tulis akan menjadi daftar pustaka. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.